Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir kali ini akan membacakan Ihya Ulumiddin Al-Juz'ul Awal, juz pertama, yaitu terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Al-Fakir akan membacakan di halaman 220 ya. 220. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tentang perkara sunnah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa madana bi asrarihi. Amin. Wa amma sunanu, dan adapun bermula beberapa perkara sunnah di bulan Ramadan, fasitun, maka ialah ada 6. Pertama ialah takhirus sahuri, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya diakhirkan. Kemudian yaitu ya setengah 4 gitu atau jam 3 gitu. Pokok sebelum fajar shadiq datang. Itu di akhir malam, karena di situ waktu barokah, doa mustajab. Kemudian wa ta'jilul fatri. Kemudian sunnah ta'jilul fatri, mensegerakan membatalkan puasa bitamlih dengan mengkonsumsi kurma awil ma'i atau air qabla sholati, sebelum sholat maghrib. Itu sunnah. Kemudian watarkus siwaki, dan sunnah juga meninggalkan siwak ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Jadi kalau sudah tergelincir mataharinya tidak usah siwakan, nggak usah. Jadi siwakannya sebelumnya saja, jam 8, jam 7, jam 9. Wal judu, kemudian sunnah bersikap dermawan fi syahri ramadhanah, di bulan Ramadan. Jadi yang pelit sementara bulan Ramadan dermawan dulu. 5 sabaqa min fadhailihi fi zakati, karena ada keterangan tentang keutamaan bersikap dermawan di bulan Ramadan di bab zakat di sebelumnya, sudah di halaman sebelumnya. Kemudian wa mudarasatul Qur'ani, sunnah di bulan Ramadan itu mengadakan kajian Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu jangan hanya dibaca lafadznya saja, tapi sunnah dikaji. Kita belajar cara baca Al-Qur'an yang benar, gimana tajwidil Qur'an, ilmu qiraatil Qur'an, atau memahami makna Al-Qur'an. Ya tentunya belajar ngaji kepada yang ahli. Kemudian wal i'tikafu, sunnah beritikaf fil masjid, di masjid. Jadi di bulan Ramadan sunnah itikaf di masjid. La siyama, lebih-lebih fil ashril akhiri, di 10 hari yang terakhir, itikaf di masjid. Tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena bermula itikaf di masjid, terutama 10 hari terakhir itu, adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ialah kebiasaannya Rasulullah. Kan idza dakhala al-ashrul awakhir, ketika masuk 10 hari terakhir, Rasulullah itu tawal firasyah, Rasulullah melipat alas tidurnya, wasyaddal mi'zarah, kemudian Rasulullah menguatkan pakaian penutup badannya, wada'abah, Rasulullah bersungguh-sungguh, wa'aba ahlahu, Rasulullah melatih keluarganya untuk bersungguh-sungguh bangun malam untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itikaf. Ayakni ada munusbah, Rasulullah itu, keluarga Rasul itu, mereka istiqomah, an-nusbah, bangun bangkit, fil ibadah, di dalam menjalankan ibadah. Karena fiha, di dalam 10 hari terakhir itu terdapat Lailatul Qadar. Wal aulabu, dan bermula yang paling kaprah ialah annaha fi autariha, Lailatul Qadar itu ada di beberapa tanggal ganjilnya 10 hari terakhir. Wa asybahal autaro, kemudian menyerupai terhadap beberapa tanggal ganjil, apa Lailatul Ihda, yaitu malam tanggal 1, wa salasin, malam tanggal 3, wa khamsin, malam tanggal 4, wa sab'in, dan tanggal 7. Itu menyerupai terhadap autariha, tanggal ganjil di 10 hari terakhir, menyerupai cuma. Wa tatabu fi hadzal i'tikafi aula, terus menerus di dalam menjalankan itikaf ini itu jauh lebih utama.
terus menerus, nggak pulang. Dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan, itikaf di masjid itu lebih lebih utama. Nah, sekarang kalau ada orang nazar itikaf untuk terus menerus atau dia niat itikaf terus menerus 10 terakhir misalnya, maka in qata'a tatabuhu bil khuruji min ghairi daruratin. Maka tatabunya itu akan terputus bila dia keluar dari masjid min ghairi daruratin, dari tanpa keterpaksaan, terputus. Kalau itikafnya dinazarkan tatabu terus menerus, itikafan mutatabian, atau itikafnya diniati tatabu, diniati terus menerus 10 hari itikaf, saya niat itikaf 10 hari yang memang sengaja diniati terus menerus, itu bisa putus, batal tatabunya itu bila dia keluar dari masjid tanpa darurah, sebagaimana kamalau kharaja, dengan tanpa darurah, kamalau kharaja sebagaimana ia keluar dari masjid liyadatin untuk menengok orang sakit, au syahadatin atau untuk menjadi saksi dalam kasus pengadilan, au janazatin atau untuk mentajhis jenazah, au ziaratin atau untuk berziarah berkunjung, au tajdidi taharatin atau untuk memperbaharui wudu. Ini kan min ghairi darurah kan, bukan tanpa, bukan darurah, bukan keterpaksaan. Artinya bisa ditunda sebetulnya ini. Tapi dia sengaja keluar, ingin nengok orang sakit, ingin jadi saksi, ingin mentajhis jenazah, kan bisa diwakilkan sebetulnya. Ingin ziarah, ingin memperbaharui wudu. Maka di saat dia keluar tanpa keterpaksaan dari masjid, tatabunya itikafnya itu terputus. Ya, wa in kharaja li qada'il hajah, kalau dia keluarnya karena kebelet qada'il hajah, maka lam yanqati, tidak terputus itu itikafnya. Kalau li qada'il hajah. Walahu an ayyatawadda'a fil baiti. Orang yang beritikaf itu boleh wudu di rumahnya, boleh. Tidak memutuskan itikafnya itu boleh. Wala yambaghi ayyu arrija ala syulin akhor. Orang yang itikaf itu sepantasnya, seyogyanya tidak boleh menghentikan itikafnya atas adanya kerepotan yang lain. Jadi pikir 2 kali dulu, saya waktu ini lowong apa enggak, dan diumumkan kepada keluarganya, tolong saya kasih cuti waktu 10 hari atau 3 hari atau 5 hari untuk itikaf, jangan ganggu. Gitu. Karena Rasulullah SAW la yakhruju, Rasulullah itu enggak pernah keluar itikaf dari masjid. Enggak pernah keluar ketika dia itikaf di masjid illa kecuali li hajatil insani, karena hajat kemanusiaan. Wala yas'alu, dan Rasulullah tidak pernah bertanya al maridi, tentang tetangganya yang sakit, illa marron, kecuali Rasulullah langsung pergi untuk menengoknya. Wa yaqta'u tatabu bil jima'i, tatabu itu putus, tatabu itikaf itu putus bil jima'i, dengan melakukan persetubuhan dengan istrinya. Namun wala yang qati, dan tidak terputus itu tatabu bitakbili, dengan mencium istrinya. Kalau hanya mencium enggak, tapi kalau berjima itu putus sudah itikafnya itu. Wala ba'sa, dan tidak ada masalah yang maujud fil masjid, di masjid, bitibi, dengan memakai wangi-wangian, wa aqdin nikahi, dan melakukan akdun nikah, wabil ukli, ataupun makan di masjid boleh, tidak ada masalah. Wa naumi, tidur di masjid boleh. Wasiliyati, membasuh tangan di masjid, fil tosti, di baskom ataupun di bak, wastafel di masjid, basuh tangan boleh di masjid. Fakullu dzalika qad yuhtaju ilaihi, karena semua itu kadang dibutuhkan bitatabuh, di dalam menjaga tatabunya itikaf. Karena kalau harus keluar nanti putus itikafnya nanti. Wala yang qatu tatabu bi khuruji ba'di badanihi, dan tatabu itikaf itu tidak terputus dengan keluarnya sebagian badannya. Sebagian badannya keluar dari luar masjid, tapi sebagian yang lain masih ada di masjid. Enggak memutuskan itikaf itu. Karena Rasulullah sallallahu yudni ra'sahu fatarajjalahu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Rasulullah dulu pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid, lalu Sayyidah Aisyah di kamarnya itu menjulurkan kakinya. Akhirnya kepalanya Rasulullah tidur di pangkuannya Aisyah, tapi setengah badannya ada di dalam masjid. Aisyah ada di kamarnya, kan kamarnya Aisyah itu, kamarnya Rasulullah kan nyambung dengan Masjid Nabawi. Gak apa-apa.
Wa mahma kharajal mu'takifu, maka ketika orang yang beritikaf itu keluar, orang beritikaf itu keluar si mu'takif liqada'i hajati, untuk menunaikan hajatnya, misalnya kebelet qada'il hajah. Fa idza adah, maka bila dia kembali, maka yang bagi ayasta'nifan niyatah, maka seyogyanya dia memulai lagi niatnya. Illa, kecuali idza kana qad nawa awalan asyra ayyamin masalan, kecuali dia itu dari awal memang niat 10 hari misalnya, maka tidak usah memperbaharui niat. Tapi kalau niatnya hanya nawaitul itikaf saja, saya niat itikaf lillahi ta'ala, maka ketika dia keluar karena kebelet qada'il hajah, maka ketika mau masuk ke masjid lagi, maka sepantasnya memperbaharui niat. Wal afdalu, dan bermula yang lebih utama, ma'dzalika, disertai dengan hal itu, ialah at-tajdidu, memperbaharui niat. Ini yang lebih utama, memperbaharui niat meskipun sudah niati 10 hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.